Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta latihan webinar tentang anatomi dan fisiologi. Ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan Ramadan ini dalam keimanan dan ketakwaan yang lebih kuat lagi Bapak Ibu. Ya. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Muhammad Subhan. Ya, saya akan memandu tentang kegiatan webinar ini dengan materi anatomi dan fisiologi. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengerti dan ada juga yang mungkin baru pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan tentang anatomi dan fisiologi. Sebelumnya mungkin saya mau tahu dulu Bapak-Bapak dan Ibu sudah pernah tahu tentang anatomi fisiologi tentunya Bapak Ibu. Boleh di raise hand kalau misalnya sudah pernah tahu. Oke, Mas Bari boleh ditampilkan Pak. Ya. loading ya. Dulu dong. Dan pakai wifi dulu coba. Mas Bari, bisa? Lagi loading. Lagi. Boleh dikirim ke saya juga, Bar, filenya, biar saya bantu juga. Oke, sudah Pak. Ditutup dulu. Oke, ini PowerPoint-nya ditutup dulu terus nyalain lagi itu kayaknya. Oke, dari saya aja. Oke, silakan Pak Subhan dilanjutkan kembali. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya, para peserta pelatihan webinar, kenapa sih kalau kita sebagai ini kan outputnya sebagai first aider ya Bapak, ya. Jadi kenapa kita harus mengetahui anatomi dan fisiologi, ya? Karena kita harus memiliki bahasa yang sama, Bapak Ibu. Karena kita nanti tentu kalau yang bukan berlatar belakang dari medis, kita harus bisa berkomunikasi dengan medis seperti apa, ya. Sebagai contoh saja, misalnya kita bicara tentang tangan, ya. Bicara tentang tangan, banyak yang beranggapan tangan itu dari pangkal lengan, dari bahu sampai dengan jari-jari, ya. Sementara kalau di bagian medis itu dibagi menjadi 3 di tangan itu seperti apa ya batasannya. Jadi untuk bagian tangan itu kita sebut di bagian pergelangan tangan sampai dengan jari-jari, itulah yang disebut dengan tangan. Sementara yang di bagian atasnya itu kita sebut dengan ada lengan atas, kemudian juga ada lengan bawah, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada bahasa-bahasa yang mungkin nanti kita bisa satu dengan pemahaman yang sama, ya. Oke, sebelumnya Mas, slide sebelumnya, ya, slide sebelumnya, ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk menentukan satu titik dalam suatu anatomi fisiologi, ya, ini kita mengambil sebuah posisi ini yang disebut dengan posisi anatomis Bapak Ibu. Jadi posisi anatomis itu adalah posisi tegak berdiri, kemudian telapak tangan menghadap ke depan, ya. Ini yang kita sebut dengan posisi anatomis, ya. Nah, dari posisi-posisi anatomis ini kita akan membagi beberapa bidang hayal, ya. Beberapa bidang hayal di dalam tubuh bisa dibagi menjadi bidang
frontal, nanti ada bidang transversal, ya. Kemudian nanti juga akan ada di bidang medial, ya. Nah, kalau dibagi menjadi bidang frontal, ya, tubuh itu akan menghasilkan sisi depan dan sisi belakang, ya. Untuk istilah medisnya kita sebut dengan anterior untuk bagian depan, ya, kemudian posterior untuk bagian belakang. Ya, jadi ketika kita menyebutkan suatu titik, misalnya trauma, luka dan sebagainya, kalau dia berada di bagian depan, kita akan selalu bicara dengan kalimat anterior atau posterior untuk bagian belakang. Ya, misalnya nanti sebagai contoh ada arteri tibialis anterior. Ya, berarti ada pembuluh nadi tibia di bagian depan. Misalnya contohnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita bagi lagi menjadi bidang transversal, ya, bidang ini akan menghasilkan satu sisi atas dan bawah. Ya. Jadi kalau atas itu kita sebut dengan bagian superior, ya, kemudian bagian bawah itu kita sebut dengan inferior. Ya. Nanti misalnya kita menyebutkan ada vena cava, misalnya vena cava superior, berarti vena cava yang berasal dari bagian atas, atau mungkin ada lagi vena cava inferior, berarti vena cava yang berasal dari bagian bawah, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu dalam pembagian bidang transversal, ya. Kemudian tubuh juga dibagi menjadi bidang medial, ya, dan bidang medial ini menghasilkan sisi kanan dan kiri, ya, sisi kanan dan kiri. Nah, untuk sisi kanan itu biasanya kita sebut dengan dextra, ya, bagian dextra. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan kalimat-kalimat dextra dan sinistra, itu berarti bagian kanan dan kiri, ya. Misalnya nanti kita sebutkan dengan ekstremitas atas dextra. Jadi berarti kita menyebutkan bahwa bagian lengan atas sebelah kanan, ya. Dan ini sangat bagus juga nanti kalau kita seandainya berkomunikasi dengan medis, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, secara umum di tubuh kita dibagi menjadi 5 bagian. Jadi ada bagian kepala, kemudian leher, ya, batang tubuh. Batang tubuh itu yang dimaksud dengan batang tubuh adalah bagian badan, ya, itu disebut dengan batang tubuh Bapak Ibu. Kemudian juga ada anggota gerak, ya. Anggota gerak itu ada anggota gerak atas, kemudian ada juga nanti anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak yang dimaksud dengan anggota gerak atas itu adalah bagian lengan sampai dengan jari-jari tangan, yaitu disebut dengan anggota gerak atas, atau istilahnya adalah ekstremitas atas, ya. Nah, kemudian anggota gerak bawah itu mulai dari pangkal paha sampai dengan jari kaki, itu nanti kita sebut dengan anggota gerak bawah. Jadi ketika disebutkan anggota gerak bawah, berarti fokus kita nanti harus ke bagian bawah atau bagian kaki atau tungkai nanti. Nah, pembagiannya nanti dari untuk anggota gerak atas, dari pangkal lengan sampai dengan siku, ya, itu disebut dengan lengan atas, ya Bapak Ibu, ya. Jadi disebut dengan lengan atas. Kemudian nanti dari siku sampai dengan pergelangan tangan itu kita sebut dengan lengan bawah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menentukan satu titik trauma, misalnya ada patah tulang, ya, kalau di bagian di antara siku dengan pergelangan tangan, berarti kita nanti bisa sebutkan bahwa korban mengalami patah tulang di lengan bawah, ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk bagian ekstremitas bawah, itu mulai dari pangkal paha sampai dengan jari-jari kaki. Nah, dari pangkal paha sampai dengan lutut ini kita sebut dengan tungkai atas, ya, tungkai atas. Kemudian dari lutut sampai pergelangan tangan ini kita sebut dengan tungkai bawah, ya. Nah, untuk menentukan titiknya, Bapak Ibu, jadi kalau seandainya kita menemukan trauma, untuk menentukan titik kalau dia menuju pangkal, ke arah pangkal, itu kita sebut dengan proksimal, ya. Kita sebut dengan proksimal. Kemudian kalau menjauh dari pangkal, ya, dari sumbu di atas, itu kita sebut dengan distal, ya.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat sebuah komunikasi medis nanti untuk trauma, contoh lukanya itu kira-kira 3 cm dari pergelangan tangan. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa menyebutkan bahwa luka tersebut berada pada bagian distal lengan bawah, ya. Jadi seperti itu cara penyebutannya dari titik-titik referensi pembagian bidang-bidang yang ada di dalam bidang hayal tubuh manusia, Bapak Ibu. Oke, baik, boleh slide-nya, Mas? Ya, jadi secara umum bahwa anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh manusia. Ya, sementara fisiologinya sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari jaringan dan alat tubuh yang ada. Ya. Secara struktur manusia itu terdiri dari sel, ya. Kemudian sel itu nanti yang bersama dia akan bergabung menjadi jaringan, ya. Kemudian dari jaringan dia akan menggabung menjadi sebuah organ, ya. Ini yang disebut dengan organ tubuh, ya. Dan dari organ-organ inilah nanti akan terjadi satu sistem, ya. Dan masing-masing tubuh bagian-bagian organ ini akan ada sistem-sistemnya. Sementara di kurang lebih sekitar ada hampir 9 sampai beberapa sistem tubuh manusia. Ya, di antaranya adalah sistem otot rangka, kemudian sistem peredaran darah, ya, sistem pernapasan, sistem sarafan atau nervus, ya, kemudian sistem kulit, endokrin, urinaria, reproduksi, dan panca indera dan sebagainya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang harus diperhatikan juga adalah bahwa di tubuh kita itu terdiri atau terdapat 5 rongga, ya. 5 rongga ini yang memungkinkan apabila terjadi kasus-kasus trauma, ini berpotensi mengakibatkan adanya perdarahan di bagian dalam yang cukup masif. Yang pertama adalah rongga tengkorak, ya. Kemudian ada rongga dada, kemudian ada rongga perut, ya. Kemudian ada rongga panggul, dan terakhir adalah rongga tulang belakang. Ya. Dan ini apabila ada kasus-kasus trauma, tentu akan mempengaruhi sistem organ-organ tertentu. Ya, misalnya kalau untuk luka atau trauma di kepala, tentu akan mengakibatkan adanya gangguan sistem saraf pusat, yaitu di bagian otak misalnya. Kemudian kalau untuk di bagian rongga dada, ya, begitu terjadi sesuatu perdarahan dan sebagainya, itu tentu akan mempengaruhi sistem respirasi maupun sistem peredaran darah, ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, boleh slide Mas? Ya, baik Bapak Ibu, tubuh kita, ya, ini ditopang oleh sistem otot rangka, atau ini juga yang disebut dengan trauma muskuloskeletal, ya, sistem otot rangka. Nah, untuk tulang kita sendiri, ya, untuk tulang kita sendiri itu ada kurang lebih sekitar 206 tulang, ya, 206 tulang. 206 tulang itu terdiri dari 8 buah tulang di kepala, ya, dan tulang di kepala, kemudian terdiri juga dari 25 tulang di kerangka dada, ya, kemudian 14 buah tulang di wajah, 26 buah tulang di tulang belakang dan pinggul, ya, kemudian 6 buah di tulang di telinga dalam, kemudian 64 buah tulang di lengan, 1 buah tulang di lidah, dan 62 buah tulang di kaki. Ya, jadi ini susunan dari tulang-tulang kita. Ya. Nah, tulang-tulang kita sendiri terdiri dari berbagai macam bentuk. Ya, pertama ada bentuk pipi. Ya, bentuk pipi itu terdiri dari di bagian tulang tengkorak. Nah, itu adalah tulang-tulang pipi. Ya. Kemudian juga ada lagi bentuk tulang pipa. Ya, tulang-tulang pipa itu adalah tulang-tulang yang panjang. Ini berada pada posisi ekstremitas atau bagian anggota gerak, ya, baik anggota gerak atas, lengan bawah, ya. Kemudian juga tungkai atas dan tungkai bawah, ya. Nah, itu kategori tulangnya adalah tulang-tulang pipa,
ya, seperti karena bentuknya memang seperti pipa, ya. Kemudian ada tulang-tulang kecil, ya. Ini tulang-tulang kecil itu biasanya ada di posisi misalnya di bagian jari-jari tangan, ya. Itu merupakan tulang-tulang kecil, ya. Kemudian tulang-tulang yang tidak beraturan, ya, tulang rahang dan tulang panggul itu bentuknya tidak beraturan. Ya. Nah, fungsi dari rangka sendiri, ya, fungsi dari rangka sendiri yaitu untuk menopang bagian tubuh, ya. Untuk menopang bagian tubuh, jadi kita membentuk tubuh, ya. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya tubuh kita tidak punya tulang, ya kita tidak mungkin setinggi seperti sekarang ini, gitu ya, karena hanya tumpukan dari otot kemudian juga daging seperti itu, ya. Kemudian juga ini untuk melindungi organ-organ tubuh, ya, terutama organ-organ vital, ya. Sebagai contoh misalnya di kepala, yaitu akan melindungi dari benturan-benturan untuk bagian susunan saraf pusat atau disebut juga dengan otak, ya. Kemudian tempat melekatnya otot dan pergerakan otot. Jadi untuk melekatkan otot dan pergerakan, kemudian memberikan bentuk bangunan tubuh, ya, dan tempat pembuatan sel-sel darah, terutama sel darah merah, ya. Dan memang di tubuh, di bagian-bagian tulang juga banyak terdapat pembuatan sel-sel darah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, apa namanya, untuk sistem peredaran darah kita nanti, Bapak Ibu, ya. Nah, untuk pergerakan tulang, ya, itu didukung oleh sebuah sistem rangka, sebuah sistem otot, ya. Dan perlu diketahui bahwa di sini otot-otot kita terdiri dari 3 buah otot, ya. Ini yang disebut juga dengan smooth muscle atau ada yang disebut dengan otot polos, ya. Kemudian ada juga disebut dengan heart muscle atau disebut juga dengan otot jantung, dan yang terakhir adalah otot rangka, ya. Jadi otot rangka ini adalah otot yang untuk menggerakkan sebuah pergerakan bagian rangka atau tulang, ya, Bapak Ibu. Baik. Untuk otot rangka, ya, kembali lagi Mas. Kembali lagi. Oke. Untuk otot rangka ini dia akan berfungsi untuk berkontraksi, ya, menggerakkan bagian-bagian tubuh yang lebih dekat dengan tulang, ya, yang melekat pada otot, dan sebagian besar otot rangka ini melekat pada 2 tulang di antara sendi. Jadi fungsinya memang adalah untuk menggerakkan, merelaksasi, atau juga bisa juga untuk mengunci pergerakan-pergerakan tulang, ya. Jadi ini fungsi daripada sistem otot rangka, ya. Dan sistem otot rangka ini akan digerakkan pada sebuah saraf yang dalam posisi sadar. Jadi artinya bisa dipengaruhi oleh tingkat kesadaran seseorang, ya, untuk sistem otot rangka. Kemudian untuk otot polos, ya. Nah, untuk otot polos ini bisa ditemukan pada dinding-dinding organ, ya, misalnya seperti dalam pembuluh darah, kemudian saluran pencernaan, ya, saluran pencernaan dan saluran pernapasan, kandung kemih, ya, mungkin sampai dengan rahim, ya. Jadi tidak hanya di bagian-bagian tertentu itu saja, tapi juga otot polos ini juga dapat ditemukan pada bagian mata, ya, pada bagian mata. Nah, pada organ yang digunakan untuk melihat ini atau mata ini, otot polos berfungsi untuk mengubah ukuran. Jadi mengubah ukuran dari misalnya pupil mata kita, ya, ketika kita melihat sesuatu dia akan melebar atau mengecil. Nah, itu dipengaruhi juga oleh otot polos atau smooth muscle kita, ya. Nah, seperti yang lainnya, otot polos juga terdapat di bagian kulit contohnya, ya. Nah, bagian kulit itu ini akan berguna misalnya, ya, misalnya kalau kita kedinginan, ya, kemudian terasa seperti atau ketika kita ada rasa takut, orang bilang bulu kuduk kita merinding, ya. Nah, itu digerakkan oleh otot polos tadi, seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, otot polos ini dia bergerak atau dikendalikan oleh alam di bawah sadar kita, ya. Jadi tidak bisa dikendalikan secara dengan pikiran sadar, ya. Jadi ini otot pergerakan daripada otot polos, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga otot jantung. Nah,
Apa bedanya otot polos dengan otot jantung ya? Jadi berbeda dengan otot polos yang dapat ditemukan di beberapa lokasi tubuh seperti tadi ya, seperti di kulit, di pembuluh darah ya, di pernapasan dan sebagainya. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung ya, dan ini dikontrol oleh sistem saraf otonom. Jadi artinya juga sama seperti yang otot polos tadi, bahwa otot jantung ini dia akan bergerak secara mandiri ya, secara mandiri. Kemudian pergerakannya juga bisa dipengaruhi oleh berdasarkan sistem kebutuhan dari tubuh manusia ya. Misalnya dia terjadi suatu kondisi shock misalnya ya, di mana kekurangan cairan, kemudian meminta otot jantung untuk bekerja lebih cepat ya, ini yang bekerja seperti itu di bagian otot jantung. Nah, sel otot jantung ini memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut dengan garis lurik ya. Dan susunan serat protein di dalam sel ini merupakan pita terang yang dan gelap ini adalah sel otot jantung berbentuk silinder memanjang Bapak Ibu ya. Dan saya perlu dipahami lagi bahwa otot jantung ini adalah otot yang sifatnya adalah otonom atau mandiri. Baik, oke, boleh lanjut Mas Ari ya. Baik Bapak Ibu, yang paling penting lagi adalah ketika kita bicara masalah sistem peredaran darah ya. Sistem peredaran darah ini selalu nanti kita akan bicara tentang mesinnya, yaitu otot jantungnya ya. Kemudian juga nanti kita akan bicara masalah sistem peredarannya ya, melalui pembuluh darah atau pipa-pipanya ya. Kemudian juga nanti kita akan bicara masalah airnya atau darahnya ya. Jadi ketiga poin ini yang mempengaruhi sistem peredaran darah Bapak Ibu ya. Baik, ibarat sebuah pompa air, bahwa jantung itu adalah pompa airnya, kemudian pipa pembuluh darahnya itu adalah pipa-pipanya, kemudian darahnya itu adalah airnya. Jadi kalau seandainya tiga komponen ini bermasalah, baik pompanya, pipanya, atau mungkin airnya bermasalah, maka ini akan terjadi gangguan hemodinamik ya, atau gangguan sistem peredaran darah yang bisa bersifat mengakibatkan adanya gangguan daripada fungsi kerja organ lain ya. Jadi artinya ketika terjadi gangguan peredaran darah, maka ini akan berdampak sistemik ya. Baik Bapak Ibu, kita akan bicara dulu tentang pompanya ya. Nah, mungkin selama ini kalau saya bertanya di beberapa kali pertemuan ya, di mana posisi jantung ya, kebanyakan mengatakan bahwa posisi jantung itu adanya di kiri ya, di dada kiri ya. Nah, ini sebenarnya posisi yang salah ya. Karena posisi yang jantung itu yang sebenarnya adalah di midsternum atau di tengah tulang dada ya. Kenapa dikatakan di kiri? Karena memang posisi jantung itu dia miringnya ke arah kiri ya, dan dia membentuk kemiringannya di jantung itu dia membentuk sekitar 60 derajat ya, 60 derajat. Dan bagian kepala jantung yang disebut dengan kepala jantung itu ada posisinya di bagian bawah ya Bapak Ibu ya, di bagian bawah itu. Kemudian bagian dasar jantung yaitu ada di bagian atas ya. Jadi berbeda dengan lazimnya kalau dikatakan kepala itu selalu di atas, sementara kalau jantung itu dia disebut dengan kepala adalah di bagian bawah ya. Oke. Baik, untuk tahu juga jantung memiliki 4 ruang ya. 4 ruang, kembali lagi Mas. Ya. Jantung memiliki 4 ruang. Jadi ruang itu ada ruang atrium kanan dan atrium kiri ya. Beda antara bagian kanan dan kiri. Di bagian kanan itu terisi oleh darah yang mengandung CO2 ya, karena nanti dia akan ditukar melalui ke paru untuk ditukar mengikat oksigen ke dalam paru nanti sistemnya. Dan bagian sebelah kiri itu selalu terisi oleh darah yang kaya dengan oksigen, dan nanti itu akan disiapkan untuk didistribusikan ke seluruh tubuh ya. Nah, peredaran darah itu terdiri dari 2 ya. Ada peredaran yang disebut dengan peredaran darah besar atau disebut juga dengan peredaran darah sistemik ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan peredaran darah kecil atau disebut dengan peredaran darah pulmoner ya. Jadi
sistem peredaran darah besar ya, itu istilahnya dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung ya. Peredaran darah kecil dari jantung ke paru kembali lagi ke jantung ya. Nah, dari seluruh tubuh hasil dari metabolik itu akan kembali ke jantung ya, itu akan melalui dari pembuluh darah vena ya, karena disebut juga dengan pembuluh darah vena, disebut juga dengan pembuluh darah balik ya, karena memang arahnya menuju ke balik ke arah jantung ya. Dari vena cava inferior, kemudian dari vena cava superior, dia masuk ke atrium sebelah kiri ya. Dari atrium sebelah kiri, ketika dia sudah penuh, dia akan kontraksi, dia akan dipindahkan ke ventrikel sebelah kiri, ke atrium kanan, ya, atrium kanan dan ventrikel kanan. Kemudian dia akan dialirkan untuk mengambil oksigen ke arah paru, ya, melalui dari pembuluh darah arteri pulmonari. Ya, jadi satu-satunya arteri yang membawa kadar CO2 adalah arteri pulmoner. Ya. Nah, kemudian setelah dari paru, dia akan terikat bertukar antara CO2 dengan O2, ya, kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonari, ya, dan masuk melalui atrium sebelah kiri, kemudian akan dipindahkan ke ventrikel sebelah kiri, kemudian dia akan dialirkan melalui pembuluh darah aorta yang besar, kemudian dia akan bercabang-cabang menjadi arteri-arteri tertentu. Ya, Bapak Ibu, ini disebut dengan suatu sistem peredaran darah. Ya, nah, untuk sistem jantung sendiri, ini dia memiliki sistem kelistrikan. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di bagian gambar bawah sebelah kanan. Ya, nah, sistem kelistrikan jantung itu ada yang disebut dengan SA node, ya, atau sinoatrial nodus, kemudian ada AV node, atrioventricular nodus, kemudian ada idioventrikular, ya. Jadi itu ibaratnya kalau SA node itu adalah PLN-nya jantung, ya, sumber kelistrikan utamanya jantung. Kemudian AV node itu ibaratnya adalah dieselnya atau mesin gensetnya jantung, ya. Kemudian idioventrikular itu dia ibaratnya adalah petromaknya jantung, ya. Nah, kalau sistem kelistrikannya ada, maka tentu akan menghasilkan sebuah sistem mekanik, artinya dia bekerja, ya. Kalau dia berasal dari AVNS anode atau sistem kelistrikannya berasal dari PLN-nya jantung, maka jantung akan menghasilkan mekanik atau denyutan itu 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian kalau dia berasal dari gensetnya jantung atau dieselnya jantung, ya, AV node, ya, jantung akan berdetak atau berdenyut 40 sampai 60 kali per menit, ya. Kemudian kalau dia dari idioventrikular, itu jantung akan menghasilkan detak kurang lebih atau menghasilkan pergerakan kurang lebih sekitar 20 sampai 40 kali per menit, ya. Nah, ini. Jadi ada kemungkinan PLN-nya mati kemudian di backup oleh genset, ada kemungkinan juga PLN-nya mati, gensetnya mati akan di backup oleh istilahnya petromaknya jantung. Nah, kadang-kadang ini bisa yang mengakibatkan adanya sebuah fibrilasi atau getaran pada fungsi kerja jantung, ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk jantung sendiri dia juga diberikan asupan nutrisi melalui pembuluh darah koroner, ya. Pembuluh darah koroner itu adalah jalan untuk mensuplai kebutuhan oksigen maupun nutrisi ke bagian otot-otot jantung tadi, ya. Nah, bedanya otot jantung dengan otot-otot yang lain, ya. Kalau untuk otot-otot yang lain itu sifatnya dia kuat, ya, tapi kalau untuk jantung ketika tidak tercukupan oksigen atau nutrisi, ya, maka dia akan mengalami seperti margarin melumer, ya, seperti itu. Jadi makanya mungkin kemampuan dari fungsi kerja jantung itu bisa kita ukur berapa persennya, ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, slide Mas Bari, slide. Oh. Ya, untuk pembuluh darah, ya, pembuluh darah dari sirkulasi kita, ya, dari jantung itu pembuluh darah yang keluar dari jantung itu kita sebut dengan arteri, ya, atau pembuluh darah nadi, ya. Kemudian dia nanti pada bagian-bagian tubuh paling kecil dia akan menjadi pembuluh darah kapiler. Nah, inilah tempat pembuluh darah kapiler ini tempat terjadinya pertukaran
antara O2 dengan CO2 dalam bermetabolik, ya. Kemudian setelah terjadi metabolik, dia akan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik, ya. Itu tentang peredaran darah kita, Bapak Ibu, ya. Baik. Nah, ini nanti juga akan berhubungan, ya. Jadi biasanya antara fungsi kerja jantung dengan fungsi kerja pulmonari atau paru, ya, ini akan berhubungan. Maka biasanya ketika jantungnya berdetak dengan cepat, otomatis napas pun akan bisa bernapas lebih cepat, atau begitu juga sebaliknya. Dan ini berdasarkan kebutuhan daripada fungsi di organ-organ tubuh kita, ya. Karena kalau kita bicara masalah tubuh manusia dan untuk mempertahankan tubuh manusia biar bisa bekerja dengan baik atau tidak, yaitu nanti tentu berhubungan dengan fungsional daripada permasalahan oksigen tercukupi atau tidak, ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, untuk sistem pernapasan kita, ya, sistem respirasi yang disebut dengan respirasi adalah pertukaran gas antara O2 dengan CO2, ya, yang terjadi di dalam paru, ya. Jadi untuk mendukung upaya tubuh kita melakukan metabolik, ya, seperti itu. Nah, oksigen yang kita hirup pada saat kita bernafas itu 21%, ya, dan digunakan untuk metabolik tubuh kita itu hanya 5%. Jadi sisanya pada saat kita melakukan ekspirasi atau melakukan menghembuskan napas, ya, itu masih ada kadar oksigen yang cukup besar atau cukup tinggi, sekitar 16%, ya Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk pernapasan sendiri ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Jadi ada otot pernapasan dada, ada otot pernapasan perut. Lazimnya untuk orang dewasa itu kita menggunakan otot pernapasan dada, ya. Dan untuk bayi, ya, untuk bayi itu lazimnya rata-rata kita melihat bahwa bayi menggunakan sistem pernapasan dada dan sistem pernapasan perut, ya. Baik. Untuk jalan napas sendiri, Bapak Ibu, ya, kita bagi menjadi dua, ya. Jadi jalan napas atas dan jalan napas bawah, ya. Jalan napas atas itu terdiri dari rongga hidung, ya Bapak Ibu, ya. Jadi bukan hidung tapi rongganya, ya, rongga hidung, atau disebut juga dengan rongga nasal, ya, yang ada di gambar A, ya. Nah, ini banyak sekali pembuluh-pembuluh darah, kemudian dinding-dinding yang bisa melakukan untuk melembabkan oksigen yang masuk, karena pada prinsipnya udara yang masuk ke dalam paru itu dia harus dilembabkan, ya, karena posisi paru itu sendiri dia lembab, ya. Kemudian dari rongga nasal itu dia masuk ke faring, ya. Di faring itu dia pertemuan antara rongga nasal dengan rongga mulut, ya, rongga mulut. Kemudian dia masuk ke faring, ya. Kemudian dia pita suara, dia dari pita suara. Nah, di pita suara ke atas inilah yang disebut dengan jalan napas atas, ya. Kemudian pita suara ke bawah, ya, mulai dari trakea, kemudian percabangan bronkus, ya, yang di tengah-tengah paru itu, dia kanan dan kiri. Dan perlu diketahui juga cabang bronkus ini posisinya dia sebelah kanan lebih curam dibandingkan sebelah kiri, ya. Jadi lazimnya kalau seandainya masuk sesuatu ke dalam paru, itu seringkali masuknya ke arah kanan karena posisi percabangannya lebih tajam atau lebih curam, ya. Nah, percabangan paru ini atau percabangan bronkus ini juga ini biasanya disebut dengan karina, ya, lebih gampangnya atau lebih mudahnya disebut dengan karina. Ya, dari bronkus dia memiliki cabang lagi, bronkiolus, ya. Dari bronkiolus dia bercabang lagi menjadi bronkus ductus sampai dengan ujungnya adalah kantung udara yang disebut dengan alveolus, ya, alveolus. Kemudian paru juga dilapisi oleh sebuah lapisan, ya, yang disebut dengan pleura, ya, dan ini untuk melembabkan paru. Ya, jadi posisi paru itu sebenarnya tidak kering, ya, tapi dia memang paru itu sebenarnya basah, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya bilang paru-paru basah, ya memang paru-paru basah, paru-paru itu benar gitu. Jadi artinya paru-paru itu benar-benar basah, belum tentu bukan karena penyakit, ya Bapak Ibu, seperti itu, ya. Nah,
kalau kita melihat permasalahan-permasalahan di sistem pernapasan, ya, kita bisa melihat 6 faktor atau 6 bagian, ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat apakah nanti ada permasalahan di jalan napas atas atau tidak. Kemudian apakah dia ada permasalahan di jalan napas bawah atau tidak, ya. Kemudian juga apakah nanti di otot-otot pernapasan, baik otot di intrakosta atau di antara tulang rusuk ada permasalahan atau tidak, ya. Kemudian juga ada permasalahan juga di bagian otot diafragma atau tidak, ya, karena otot diafragma ini juga yang memisahkan antara rongga dada dengan rongga perut, ya, itu juga sangat berperan penting sekali pada saat kita melakukan pernapasan, ya. Jadi pada saat kita mengembuskan napas, otot diafragma ini berperan untuk menekan, ya, karena rongga dada kita itu sifat tekanan udaranya adalah negatif. Jadi perlu bantuan untuk melakukan tekanan supaya udara yang ada di paru kita keluarkan pada saat kita mengembuskan napas, ya, seperti itu. Jadi bisa juga dilihat dari apakah ada permasalahan di otot diafragmanya atau tidak, ya. Kemudian kita bisa melihat faktor yang kelima adalah permasalahan antara paru dengan rongga dada itu ada celah, ya, ada celah yang sifat tekanan udaranya adalah negatif atau kosong di sana, hampa udara, ya. Nah, itu apakah ada masalah atau tidak, ya. Itu. Kemudian juga permasalahan di alveolus. Alveolus itu adalah kantung udaranya, kemudian pengikatan oksigennya di dalam darah mencukupi atau tidak. Jadi kalau seandainya kita menemukan korban dengan korban sesak-sesak napas, ya, kesulitan bernapas dan sebagainya, kita bisa mengevaluasi 6 bagian itu yang harus kita lakukan evaluasi, ya. Apakah ada masalah di jalan napasnya, apakah ada masalah di rongga pleurannya atau di rongga kantung udaranya, atau justru malah ke distribusinya masalahnya, ya. Sehingga nanti korban akan menghasilkan sebuah kondisi, kalau kekurangan oksigen kita sebut dengan hipoksia, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi itu sistem pernapasan kita, ya. Nah, sebentar Mas. Kembali lagi ke paru, ya. Ini ya Bapak Ibu, ya. Jadi pernapasan bawah itu mulai dari pita suara sampai dengan alveolus, ya. Jadi ini juga artinya kalau misalnya Bapak Ibu ada permasalahan di sistem pernapasan, ya, kalau dirasakan mulai dari pita suara ke atas itu larinya nanti mungkin harus konsulnya ke dokter THT, gitu, ya. Tapi kalau dari pita suara ke bawah itu sampai dengan alveolus, konsulnya nanti ke dokter paru, ya. Itu pembagian tugasnya, ya. Jadi mulai dari pita suara ke atas atau pita suara ke bawah, ya Bapak Ibu. Oke, dan perlu diketahui bahwa kita bernapas itu satu hari itu antara 17.000 sampai dengan 30.000 kali, ya. Dan napas normal kita adalah antara 12 sampai dengan 20 kali per menit, ya. Dan yang disebut dengan satu kali bernapas nanti itu adalah satu kali menarik napas atau dada mengembang, ya, kemudian satu kali melakukan ekspirasi atau mengembuskan napas, ya, atau dada mengempis. Ini yang kita sebut dengan satu kali bernapas, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, ya. Untuk susunan masalah di bagian sistem saraf, ya, sistem saraf itu yang paling utama adalah untuk pengontrolannya di bagian otak, ya Bapak Ibu, ya. Nah, otak ini disebut juga dengan susunan saraf pusat, ya. Kemudian juga ada bumbung saraf tulang belakang, ya. Dan juga ada konstruksinya adalah susunan saraf tepi, yaitu susunan saraf somatik ataupun susunan saraf otonom, ya. Nah, untuk susunan saraf otonom itu selalu terkoordinasi dari otak. Jadi pusat perintah itu adalah di bagian otak, ya. Jadi otak itu juga dibagi menjadi beberapa poin, ada beberapa bagian. Ada yang disebut dengan otak besar, ya. Jadi kita bisa lihat di bagian lobus parietal, lobus occipital, kemudian lobus temporal, ya, itu merupakan bagian-bagian dari bagian otak besar, ya. Kemudian juga ada otak kecil, ya, di bagian
lobus occipital itu yang paling kecil di bagian belakang tulang tengkorak dasar kita, ya. Kemudian ada bumbung saraf tulang belakang, dan ini untuk mengatur sistem keseluruhan tubuh kita, ya. Jadi di istilahnya kabel-kabelnya dari PLN-nya di otak itu, ya, itu melalui dari pembuluh dari susunan saraf belakang, ya, tulang belakang, ya, rongga tulang belakang. Oke. Kemudian susunan saraf tepi, ya, susunan saraf tepi itu ada dua, yaitu susunan saraf somatik, ya, jadi susunan saraf otonom, ya. Susunan saraf somatik ini dia yang sadar, ya. Jadi pergerakan tangan, pergerakan kaki, kemudian mengatur napas dan sebagainya, ya, itu diatur oleh susunan saraf somatik. Kemudian susunan saraf otonom, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, contoh misalnya dia akan mengatur sebuah sistem untuk peredaran darah, ya, kemudian untuk sistem urologi, ya, dan itu peredaran darah, urologi dan sebagainya, itu merupakan sistem saraf otonom. Jadi artinya tidak bisa kita rasakan, tapi dia tetap terkoordinasi untuk melakukan sebuah kegiatan pada organ-organ tubuh kita, ya, Bapak Ibu. Nah, fungsi daripada saraf sendiri itu ada 3, ya. Yang pertama adalah fungsi dari sensorik, ya. Fungsi dari sensorik ini dia merasakan, ya, apakah itu nanti ada rasa panas, kemudian ada rasa nyeri, rasa sakit dan sebagainya. Jadi itu adalah fungsi daripada dari saraf sensorik, ya. Kemudian saraf fungsi dari motorik, ya. Jadi dia untuk pergerakan, ya, bukan hanya pergerakan bagian-bagian otot, tapi juga pergerakan-pergerakan organ-organ lain yang mungkin tanpa kita sadari juga, ya. Jadi itu fungsinya. Kemudian adalah koordinasi, ya. Koordinasi ini dia mensinkronkan kebutuhan antara kebutuhan tubuh dengan pengaturan yang harus dilakukan, ya. Sebagai contoh misalnya suatu kondisi korban mengalami shock, ya, di mana kekurangan atau disebut juga dengan hipovolemik atau kekurangan cairan darah misalnya, ya. Nah, di sana untuk berkoordinasi otak akan memerintahkan jantung untuk bekerja lebih cepat, ya, supaya apa? Supaya kekurangan cairan yang ada di dalam organ-organ kita tertentu itu bisa tercukupi kebutuhannya, ya. Itu disebut dengan fungsi koordinasi. Atau mungkin pada posisi kita menjadi kedinginan, ya, hipotermi, pada saat kulit kita merasakan dingin, ya, kemudian panas tubuh kita juga kehilangan lebih cepat. Nah, otak akan berkoordinasi, akan mengkoordinasikan organ-organ tertentu, misalnya otot dan sebagainya, untuk menghasilkan panas, ya, supaya kita tidak turun terlalu dalam lagi ke dalam kondisi yang hipotermi yang terlalu dalam, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Boleh slide selanjutnya, Mas? Baik. Untuk kulit, ya, ini juga merupakan organ yang penting juga di tubuh kita, Bapak Ibu, ya. Jadi fungsi kulit itu sebenarnya lebih banyak pada estetika, ya, estetika kecantikan dan sebagainya, ya. Terus juga ada lagi fungsi dari cedera mekanik. Jadi dia menghindari cedera-cedera, benturan-benturan dan sebagainya terhadap organ-organ vital yang ada di dalamnya, ya. Kemudian juga menghindari kerusakan-kerusakan organ yang ada di dalamnya, ya, misalnya saraf dan sebagainya, terhadap kimia atau termal, ya. Jadi yang disebabkan oleh luka bakar misalnya, ya. Nah, kulit juga merupakan sistem imun kita, ya. Jadi artinya sistem pertahanan tubuh kita yang lain, ya, selain dari sel-sel darah putih dan sebagainya, ya. Dia melindungi tubuh kita supaya tidak masuk mikroorganisme dengan gampang atau dengan mudah, ya. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya kulit kita itu bukan merupakan sistem imun kita, ya, mudah sekali mikroorganisme masuk ke tubuh kita sehingga kita gampang sekali mengalami infeksi, ya. Dan ini juga menjadi salah satu faktor pertimbangan ketika kulit mengalami perlukaan, ya, itu jangan sampai tubuh kita atau kemasukan atau terpapar atau terkontaminasi dengan mikroorganisme yang memungkinkan adanya sebuah infeksi yang tidak terkontrol, ya. Jadi seperti itu.
Kemudian juga mempertahankan suhu tubuh, ya. Ini jadi kapan dia bisa melepaskan panas tubuh atau kapan dia harus mengkeep atau mempertahankan panas tubuh, yaitu pada bagian posisi di kulit kita, ya. Ini disebut juga dengan suhu tepi, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian ini juga mengatur keseimbangan cairan, ya, mengatur keseimbangan cairan. Jadi kalau kita banyak beraktivitas, mungkin dia akan melakukan sekresi atau mengeluarkan keringat, ya, dari pori-pori kita, dan itu untuk keseimbangan cairan tubuh kita, ya. Dan juga sebagai alat indera, yaitu alat indera peraba, ya, kemudian tekanan, kemudian juga suhu dan nyeri, ya. Itu Bapak Ibu. Oke. Baik, untuk lapisan kulit sendiri ini secara general, secara umum itu dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah lapisan kulit ari, ya. Lapisan kulit ari ini adalah lapisan kulit yang paling luar, ya. Lapisan yang paling luar ini kita sebut juga dengan istilahnya adalah epidermis, ya. Epidermis ini adalah salah satu lapisan kulit, ya, dan struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi, ya. Jadi dia selalu mengalami regenerasi karena kematian sel jaringannya sendiri, ya. Jadi kulit ari kita ini gampang sekali mengalami kematian jaringan, ya. Dan perlu diketahui bahwa kita juga menghasilkan, ya, sebagai manusia menghasilkan sekitar 500 juta sel kulit mati, ya, tiap harinya, untuk yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30% lapisan kulit mati, ya. Jadi kalau misalnya orang-orang mau melakukan perawatan kulit, ya, itu biasanya pakainya mensiasatinya di bagian kulit ari supaya kulit arinya lebih fresh, ya, biar kelihatan lebih segar gitu, ya. Itu seperti itu. Dan padahal fungsi kulit epidermis yang utama adalah membentuk sel-sel kulit baru, ya. Kemudian lapisan anatomi kulit berikutnya adalah dermis, ya Bapak Ibu, ya. Jadi dermis itu adalah secara umum disebut dengan kulit jangat, ya. Kulit jangat ini merupakan lapisan kulit yang paling tebal di lapisan kulit kita karena terdapat pembuluh darah, saraf, kelenjar, keringat, dan kelenjar minyak dan sebagainya, ya. Dan lapisan kulit dermis ini sebagian besar terdiri dari jenis protein, ya, disebut dengan kolagen. Jadi kalau seandainya kolagen kita kurang, kan banyak itu yang sering suntik-suntik kolagen supaya cantik kulitnya, kemudian kulitnya kencang dan sebagainya, ya, karena memang di bagian lapisan kulit jangat inilah banyak terdapat kolagen atau dibutuhkan kolagen untuk kekencangan dan kenyalan kulitnya, gitu, ya. Dan berbagai fungsi kulit dermis juga sebagai antara lain dia bisa merasakan sakit, ya, dan juga sentuhan. Jadi karena memang tadi di dalam kulit jangat itu atau dermis itu dia ada saraf-saraf motorik dan sensorik di sana, ya. Kemudian selain merasakan sakit dan sentuhan, ya, selain merasakan sakit dan sentuhan, produksi kulit juga di kulit jangat itu dia memproduksi keringat dan minyak, ya. Jadi keringat dan minyak ini dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh dan minyak agar kulit tetap terasa lembab dan lembut, ya. Itu produksinya ada di bagian kulit jangat, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk tempat tumbuhnya rambut, ya, folikel rambut yang berada di lapisan kulit dermis berfungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit di kepala, wajah, seluruh rambut dan titik-titik tertentu, ya. Dan mengalirkan darah yang menutrisikan kulit, ya, itu pada posisi di bagian kulit jangat, ya. Ya, posisi lapisan kulit yang ketiga adalah lapisan di bawah kulit atau kita sebut juga dengan hipodermis atau disebut juga dengan subkutan atau subkutis, ya. Nah, ini yang paling bawah atau paling dalam, ya. Pada lapisan hipodermis ini terdapat jaringan lemak, ya, kemudian jaringan penghubung, ya, kemudian juga fungsi lapisan lemak pada hipodermis ini adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, ya. Jadi dia mengatur sebagai cadangan energi, ya, sebagai bantalan pada yang bisa melindungi bagian tulang dan
otot serta organ yang ada di dalamnya. Ya, itu dari fungsi dari epidermis. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, ya, mungkin ada. Saya kembalikan ke Mas Bari. Silakan Mas Bari. Halo. Oke, iya, sebentar. Ditampilkan dulu mukanya. Oke. Masuk ke sesi kedua. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Subhan. Berikut di season kedua, pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A. Namun sebelumnya ada informasi dari kami. Sebentar. Oke. Oke. Untuk yang ingin bertanya bisa di raise hand. Kamu info dulu Bari, ada masuk ke share screen. Ya Pak, sebentar. Dari PowerPoint yang tadi. Buka. Oke. PowerPoint saya bermasalah ya, Pak. Mohon maaf Pak, untuk PowerPoint saya lagi bermasalah nih. Oke. Baik. Untuk PowerPoint saya lagi nggak bisa nih Pak. Mohon maaf. Ya, udah dari saya aja. Oke, baik. Oke, silakan Bari. Oke, baik. Di sini ada YouTube dari Kacik Deni. YouTube ini, video ini akan di-share di YouTube Kacik Deni, bisa di-subscribe dan di-like. Untuk selanjutnya, saya akan berambil Mika Pro. Mika Pro ini tersedia di Play Store apapun App Store, bisa di-download. Untuk benefit yang diterima itu kita ada e-sertifikat, e-modul, e-regulasi, CV online, dan video-video terkait K3 dan SOP K3. Semangat pagi! Pagi! Oke, berikut video. Oke, berikut video tentang Mika Pro. Semangat pagi! Pagi! Oke, luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan belajar hari ini terkait dengan SMK 3 sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012. Oke, kita akan mulai dengan apa itu SMK 3. Silakan Mas Adit buka SMK 3 PP 50 tahun 2012. Coba jelaskan apa itu SMK 3. 15 minutes later. Ada di halaman berapa ya, Pak? Teman-teman ada yang tahu nggak di halaman berapa? Nggak tahu. Ini kok yang lain pada kagak tahu semua ya? Pada belajar pakai apaan lagi kalau bukan pakai buku undang-undang? Teman-teman kalau belajar pada pakai apa sih? Mika Pro. Lu nggak gaul, Dit. Kita pakai Mika Pro nih. Oke, caranya gini Dit, ya. Masuk ke regulasi K3, lalu pilih PP 50 tahun 2012 yang ada di sini, ya. Tinggal belajar online di Mika Pro. Ini ya, teman-teman semua ya. Training ketiga, langsung kerja.
Bisa di-download untuk Mika Pro-nya di Google Play Store ataupun aplikasi Store. Selanjutnya ada beberapa training lain. Ngecat rumah mertua yang banyak maunya, pakai Nippon Paint. Cat eksterior, cat genteng, cat pagar, cat interior, dan cat noda. Di mana-mana pakai Nippon Paint. Aduh, berat banget ibuku. Gini-gini amat ya belajar. Halo, Pak. Ya. Aduh, parah bener nih orang. Jalan nggak pakai mata, Pak. Ada apa, War? Ini bapak nih, jalan nggak lihat-lihat. Kamu sih, masa sehari gini masih pakai modul-modul kayak gini? Ini loh, Mediatama sekarang sudah ada aplikasi, ya aplikasinya ada di Play Store. Di sini di Play Store ini teman-teman semua, ya, kalau misalkan berat banget nih membawa buku-buku, modul, regulasi K3, teman-teman bisa download di aplikasi Play Store, cari ya Mika Pro, MICCA Pro. Jadi kalau teman-teman kalau mau lihat semua buku, undang-undang, regulasi, modul-modul pelatihan, teman-teman bisa masuk ke Mika. Ada 2 tombol di sini, ada regulasi K3, teman-teman semua kita udah soft copy-kan. Terus ada lagi modul-modul pelatihan. Kalau teman-teman pengen pelatihan secara online, semua modul-modul pelatihan dari semua instruktur yang ada di Indonesia, kita semua sudah share di sini. Ada ahli K3 umum, auditor SMK 3, ahli K3 listrik, ahli K3 konstruksi, petugas P3, kan semua ada di sini. Termasuk juga teman-teman bisa lihat ada training schedule dan e-learningnya. Jadi ya Mas Anwar, kita itu udah nggak zaman lagi pakai buku kayak gini. Semuanya sudah ada di dalam aplikasi Mika. Jadi kalau teman-teman semua pengen belajar secara online di Mediatama, silakan download aplikasi Mika. Untuk pelatihan-pelatihan yang berlisensi oleh Kemenaker RI, kita ada ahli K3 umum di bulan April, Mei, Juni. Untuk jadwalnya bisa dicatat, jika berminat bisa hubungi saya. Lalu ada sertifikasi Kemenaker Auditor SMK 3 pada bulan April, Mei, Juni. Untuk jadwalnya bisa dicatat. Lalu selanjutnya ada sertifikasi ahli K3 listrik dengan syarat ijazah minimal D3. Untuk jadwalnya bisa dicatat. Pada bulan April ada di 14 April sampai 5 Mei. Di bulan Mei ada 27 Mei sampai 15 Juni. Dan di bulan Juni ada di tanggal 17 sampai 7 Juli. Selanjutnya ada level teknisi K3 listrik pada bulan April pada tanggal 23 April. Sebentar lagi akan running. Dan tanggal 8 Mei, 5 Juni, dan 19 sampai 20 Juni. Selanjutnya ada sertifikasi Kemenaker Ahli Muda K3 Konstruksi pada bulan April di tanggal 17 sampai 23 April. Di bulan Mei ada di tanggal 28 Mei sampai dengan 5 Juni. Di bulan Juni ada di tanggal 23 sampai 30 Juni 2021. Silahkan dicatat. Jika berminat bisa mendaftarkan ke saya. Untuk selanjutnya ada sertifikasi Kemenaker Supervisor Perancah di bulan April pada tanggal 26 sampai 3 Mei. Dan di bulan Mei kita ada di tanggal 29 sampai 5 Juni. Dan di bulan Juni kita ada di tanggal 24 sampai 30 Juni. Untuk selanjutnya ada sertifikasi dari petugas P3K. Sebagian materi yang tadi dijelaskan. Untuk tanggal 24 sampai 29 April. Untuk di bulan Mei ada di tanggal 28 Mei sampai 3 Juni. Dan di bulan Juni ada di 12 sampai 17 Juni 2021. Selanjutnya ada petugas peran kebakaran kelas D. Di sini kita tersedia di bulan April pada tanggal 19 sampai 22 April. Di bulan Mei ada di
22 sampai 27 Mei dan Juni di 5 Juni sampai 9 Juni 2021. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi di nomor 021 2254 5432. Oke, selanjutnya Sebentar. Berapa nomormu baru? 0878 8047 5743. Oke, untuk IG Mediatama bisa di @mediatama, untuk Facebooknya bisa ditambahkan sebagai teman, untuk YouTube Kacik Deni bisa di follow dan di subscribe, TikToknya bisa diikuti. Oke, teman-teman semua silakan nanti kalau ada yang menginginkan untuk pelatihan di Mediatama segera hubungi Mas Bari di 087880475743. Termasuk juga kalau teman-teman semua pengurusan e-certificate untuk materi hari ini silakan ke Mas Bari ya. Dan pastikan teman-teman semua sudah berstatus platinum di Mika Pro-nya. Karena e-certificate akan kita share hanya di aplikasi Mika Pro yang platinum. Oke, di sini kita ada free bomber jaket senilai 375.000 dengan syarat sudah terinstall aplikasi Mika Pro Platinum. Share sebanyak-banyaknya link YouTube Kacik Deni ke Facebook, link ID, IG, dan follow dan like sebanyak-banyaknya video TikTok Kacik Deni. Setiap Jumat kita akan tentukan pemenangnya. Untuk hari ini nanti bisa ditentukan pemenangnya. Oke, seperti ini. Beberapa pemenang yang sudah menerima jaket pilot bombers dari Mediatama. Jaketnya praktisi K3 Indonesia. Oke. Lanjut. Kita masuk ke pertanyaan ya, Q&A. Di sini di Q&A masuk satu pertanyaan dari Pak Agus. Untuk Pak Subhan. Saya pernah menyelamatkan orang yang tenggelam. Sudah banyak terminum air. Korban tidak sadarkan diri. Pak Agus ini menaikkan korban ke atas kolam, lalu melakukan CPR dan memberikan tubuh ke kanan untuk membuang air dalam paru-paru. Alhamdulillah korban selamat. Untuk itu yang ditanyakan, apakah tindakan itu benar atau ada tindakan yang lain? Baik, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara masalah tenggelam ya, kita harus pahami dulu ada dua mekanisme. Ada yang dimaksud dengan hampir tenggelam dan ada yang dimaksud dengan tenggelam. Jadi kalau yang dimaksud dengan tenggelam itu artinya bahwa korban sudah berada di bawah permukaan air ya. Dan pada mekanisme hampir tenggelam ini bisa terjadi tiga hal ya Pak Agus ya. Jadi ada yang prosesnya air itu masuk, kemudian masuk ke dalam paru dan pencernaan, kemudian pita suara itu terkunci ya. Atau juga yang pita suaranya terkunci sehingga air dan udara tidak bisa masuk ke dalam paru ya. Kemudian ada juga kondisi air masuk dan udara masuk, pita suara terlambat terkunci ya, jadi seperti itu. Nah, pada prinsipnya bahwa kalau dilihat dari pertanyaan Pak Agus tadi bahwa melakukan CPR itu sudah merupakan sebuah tindakan yang tepat ya Pak Agus ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana CPR-nya apakah harus berkualitas atau tidak yaitu. Jadi jangan sekali-kali kalau kita menemukan korban dengan tenggelam berasumsi bahwa kita harus mengeluarkan air yang ada di dalam perut ya, mungkin karena dia tadi khawatir minum terlalu banyak air ya, itu jangan berpikiran seperti itu karena memang kalau dia minum air itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Artinya bahwa air yang masuk kalau dia minum itu berarti dia akan lari ke pencernaan dan itu tidak ada masalah. Justru yang harus dikhawatirkan adalah air yang masuk ke dalam paru ya, air yang masuk ke dalam paru ini bisa mengakibatkan adanya lung paralise atau kelumpuhan bernapas ya, sehingga nanti kita harus lebih fokus kepada tindakan CPR atau cardiopulmonary resuscitation yang Pak Agus sudah lakukan ya, seperti itu Pak.
Jadi jangan pokoknya prinsipnya jangan berpikir harus mengeluarkan airnya dulu tanpa kita mengabaikan masalah pernapasan dan jalan napasnya, Pak. Itu Pak. Jadi kalau dilihat dari itunya, saya rasa sudah cukup tepat ya tindakan Pak Agus. Jadi secepat mungkin apapun kondisinya melakukan tindakan CPR ya, itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan lain, silakan ajukan raise hand-nya. Tadi ada yang raise hand, Pak M. Ari Wicaksono tadi raise hand. Oke. Oh, ini Priasiando. Boleh Pak Pria diaktifkan untuk mic-nya, Pak? Di unmute. Halo. Ya, halo Pak Pria. Ya, mau menanya Pak, berkaitan korban pingsan pada saat sengatan listrik dan keracunan bahan kimia. Itu kalau dari segi fisiologi tubuh manusia itu yang diserangnya apa ya Pak? Apakah jantung atau ke otak si korbannya? Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Pak Pria. Ya Pak, mungkin bisa dijawab Pak Suban. Pingsan karena tersengat listrik ya Pak ya? Iya, keracunan Pak. Untuk bagian itu bisa dalam anatominya itu apa yang kena? Oke, keracunan ya. Untuk pingsan ya, itu kalau pada prinsipnya ketika kehilangan kesadaran itu tentu yang akan berpengaruh adalah masalah fungsi daripada susunan saraf pusat atau ya. Dan ketika terjadi ya, ini juga akan mempengaruhi sirkulasi ya. Artinya sirkulasi di sini pun nanti akan korelasinya dengan suplai oksigen ya ke bagian otak ya. Karena kalau untuk tersengat listrik ya, jantung biasanya akan mengalami vibrasi apabila voltase ampere kemudian lama kontak itu cukup lama ya, voltasenya besar, ampernya besar, dan itu bisa mempengaruhi sistem kerja di jantung ya. Jadi jantung itu akan berhenti bekerja atau mungkin dia bekerja tapi tidak adekuat dalam mencukupi kebutuhan oksigen ya, dalam artian bahwa sirkulasinya mengalami hambatan di sana sehingga otak juga akan mengalami hambatan suplai oksigennya seperti itu ya. Begitu juga dengan keracunan ya. Nah, kalau keracunan itu biasanya akan terabsorpsi ke dalam darah ya, sehingga darah itu akan mensuplai ya. Jadi racun itu dia terabsorpsi, terserap di dalam darah, dan itu akan terdistribusi kepada organ-organ lain ya, termasuk ke dalam organ otak juga pastinya ya. Sehingga fungsi daripada kerja otak itu akan mengalami penurunan, dan inilah yang bisa mengakibatkan adanya suatu kondisi pingsan ya, atau kehilangan kesadaran dari posisi keracunan maupun sengatan listrik tadi ya. Seperti itu kira-kira mekanisme yang terjadi pada tubuh kita itu ya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Di Q&A ini ada pertanyaan Pak. Saya Dolian, izin bertanya. Sehubung dengan jam kerja yang padat dan lama, terutama di perkantoran, sehingga menimbulkan efek kejenuhan, gangguan nyeri pada pinggang, kaki, serta kepala yang umum dikeluhkan para pekerja yang mengalami durasi duduk di kantor lebih lama. Organ apakah yang paling beresiko di tubuh jika sesuai anatomi dan fisiologi manusia? Mungkin organ yang langsung kena itu apa ya Pak? Oke, baik Bapak. Siapa tadi namanya? Ibu Dolin. Ibu Dolian. Ya, Ibu Doli. Baik. Ibu Doli, kalau kita bekerja dalam satu ruangan, khususnya ruangan AC ya, kemudian berlama-lama di ruangan AC ya, tentu ada satu mekanisme. Mekanisme itu adalah penguapan suhu tubuh kita ya. Ketika jadi penguapan pada suhu tubuh kita, ini akan terpengaruh juga pada masalah hidrasi kita ya. Nah, biasanya orang yang bekerja pada
suatu ruangan, kemudian dia tidak beraktivitas terlalu banyak, misalnya duduk, kemudian ruangannya dingin, itu hidrasinya akan kurang, ya. Sehingga organ apa yang bisa bermasalah itu bisanya kalau hidrasinya berkurang atau kekurangan hidrasi, maka biasanya akan memperberat daripada fungsi kerja ginjal, ya, fungsi kerja ginjal. Jadi perlu diperhatikan juga, Bu, apa maaf tadi? Ibu Dolin. Ibu Doli, Ibu ya. Doli, ya. Apakah produksi urinnya baik atau tidak, ya? Karena yang paling penting adalah masalah hidrasinya, ya. Kalau hidrasinya cukup, ya tidak ada masalah, gitu. Tapi kalau hidrasinya tidak cukup atau tidak adekuat dan itu sering berulang-ulang setiap hari, bahkan bertahun-tahun, nah maka ini biasanya yang akan mengakibatkan adanya kegagalan fungsi kerja ginjal nantinya. Jadi memperberat fungsi kerja ginjal karena pada kondisi hidrasi kita kurang, maka vikositas darah itu akan meningkat. Jadi kekentalan darah itu akan meningkat, sehingga suplai daripada darah itu sendiri ke organ-organ perifer, ya, itu mengakibatkan kegagalan. Dan fungsi kerja ginjal sendiri pun dia sebagai penyaring, ya, penyaring cairan, ya, kira-kira mana cairan yang harus dibuang dan sebagainya. Kalau misalnya vikositas darahnya meningkat, kemudian cairannya kurang, ya akhirnya ginjalnya juga akan menyaring lebih kuat, artinya lebih berat kerjanya, ya, karena di dalam ginjal itu sendiri ada namanya penyaring darah, ya, jadi jaringannya itu dia mengalami kerusakan, Bu, seperti itu kira-kira mekanismenya. Jadi sebaiknya kalau kita bekerja dalam suatu ruangan dingin, kemudian berlama-lama duduk, ya, tidak banyak pergerakan, yang paling penting adalah asupan cairannya, ya, hidrasinya. Gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Subhan. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Cara penanganan kesulitan bernapas karena alergi gimana Pak? Kesulitan bernapas karena? Kesulitan bernapas karena alergi. Alergi, apakah dia punya asma atau tidak? Iya, mungkin karena asma gitu, alergi asma apa alergi dingin jadi asmanya kambuh ya, gitu. Ini kambuh ya. Ya memang kalau misalnya alergi pernapasan ya berarti biasanya sih larinya ke asma ya. Asma gitu. Jadi asma itu adalah hiperresponsif dari sistem pernapasan ya, khususnya pernapasan bawah, dan itu memang sifatnya seperti alergi. Jadi ketika ada pencetus dan itu bisa terjadi serangan asma ya. Nah, kalau untuk bagaimana supaya tidak jadi asma ya, yang paling penting adalah kita harus sering berolahraga. Artinya membantu atau membentuk otot-otot pernapasan kita menjadi lebih kuat. Ya, misalnya jalan lebih banyak, ya, jalan kaki lebih banyak, kemudian atau mungkin lari, kemudian juga bersepeda dan sebagainya. Jadi itu membantu otot pernapasan, ya, seperti itu, Pak. Oke. Ini untuk alerginya karena makanan nih dok nih. Kenapa? Alerginya karena makanan. Alerginya karena makanan. Ya. Tersedak atau mungkin gimana nih? Alergi karena makanan ya. Kalau misalnya karena faktor alergi makanan, ya berarti kita harus menghindari faktor pencetus alerginya aja. Ya misalnya makanan seafood misalnya ya, berarti kita tidak boleh makan seafood. Itu aja, karena sifatnya alergi dia akan timbul kalau ada faktor pencetus. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Untuk yang lain bisa diresen jika ada pertanyaan. Oke, Pak Arif. Pak Ari, silakan untuk di-unmute. Halo Pak Ari. Ya, terdengar Pak? Baik, saya mau tanya, kalau ada terjadi kecelakaan sampai ada kendaraan gitu ya, di kondisi tertentu kan menurut saya kadang harus dilakukan turniket ya Pak, harus dilakukan turniket. Nah, pertanyaan saya kalau kena di lengan atas dekat bahu itu gimana ya? Untuk di mana simpul yang bisa dilakukan turniket supaya, karena agak susah kayaknya. Oh, jadi untuk kecelakaan Pak, kecelakaan kendaraan, jadi korban mengalami luka pada bahu ya? Ya,
ada pendarahan lah ya, luka Oh, untuk pendarahan di bahu. Untuk mungkin pembalutannya seperti apa atau gimana Pak Ari? Kenapa? Untuk penanganan luka di bahunya? Jadi gini, kalau pendarahan itu apa ya, cukup deras gitu ya. Pendarahannya cukup parah, biasanya kan di termikat ya, dicoba untuk di stop pendarahannya. Supaya pendarahan nggak mengalir ke terlalu banyak gitu ya, supaya tidak terlalu banyak kehilangan darah. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya terjadinya di lengan atas, itu gimana kita bisa lakukan tourniquet gitu? Oke, mungkin jadi ada korban kecelakaan, Pak. Korban mengalami luka pada bahu dan pendarahannya cukup banyak. Bagaimana cara menghentikan pendarahan itu biar tidak keluar banyak darahnya? Mungkin seperti itu ya? Iya, kurang lebih gitu. Iya, Pak. Boleh dijawab, Pak Suban? Oke, baik Pak Ari, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi pada prinsipnya kalau seandainya ada perdarahan yang masif, ya, ada perdarahan yang besar, ya, kita bisa berbagai macam teknik untuk melakukan pengontrolan perdarahan, ya. Yang pertama adalah kalau untuk perdarahan besar sendiri, ambil saja kain yang tebal, ya, atau apapun dia yang tebal, atau kita sebut dengan bulky dressing, ya. Kemudian kita tutup aja, kita dep, kita tekan selama kurang lebih sekitar 5-15 menit, ya. Kemudian kalau seandainya perdarahannya masih belum terkontrol, itu tambahkan lagi pembalut yang kedua, ya. Jadi jangan diganti pembalut yang pertama kalau seandainya perdarahannya masih dalam kondisi berlangsung masif gitu ya. Karena pada prinsipnya bahwa ketika darah keluar dari pembuluh darah, dia akan sesegera mungkin membentuk jaring fibrin yang akan membantu pembekuan darah, ya. Dan itu sudah akan terbentuk ketika kita sudah menempelkan kain yang pertama, ya. Itu akan terbentuk jaring fibrin untuk membantu proses pembekuan darah. Jadi kalau seandainya kita lepas kain yang pertama tadi, maka tentu akan semakin lama proses kontrol perdarahannya. Seperti itu, Pak. Jadi tambahkan saja terus kain yang tebal di sekitar dari lukanya, ya. Oke, Pak Ari, untuk jawabannya. Apa ya, kain itu numpuk demikian tebal? Ya, nggak apa-apa. Kain-kain itu numpuk nggak apa-apa, Pak. Ya. Boleh juga nanti kalau seandainya perlu diganti. Kedua, ketiga masih belum terkontrol, masih basah gitu ya. Nah, yang kedua atau yang ketiga, ya, paling tidak yang ketiga itu boleh diganti dengan yang baru, ya, seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti nggak perlu setiap kali ini kita ngerasa udah basah sementara pendarahan belum terkontrol, kita ganti baru malah dia absorb ya seperti itu. Gimana, Pak? Bisa diulang, Pak? Kurang jelas suaranya. Jadi kalau misalnya ada pendarahan, kayak tadi nih ditutup pakai kain yang pertama, kemudian ternyata masih banyak. Masih banyak pendarahan, masih masif. Kalau misalnya ternyata kalau kita ganti itu malah ini ya, banyak terserap di kain yang kedua gitu ya. Atau gimana? Karena kalau yang pertama kan kalau dia penuh, kain kedua kan ditumpuk di belakangnya kain yang pertama kan, berarti bukan posisinya menggantikan. Iya, betul, Pak. Kainnya kan. Ya. Belakangnya aja kan, dilimpah di belakangnya aja. Oke. Ya, mungkin karena ditumpuk, Pak, jadi kain kedua itu bisa tambah banyak lagi atau tidak? Ya, kita juga harus lihat, Pak, ya, perdarahan yang terjadinya ini. Pertama, kita kalau terjadi perdarahan besar, ya, kita harus bisa memantau, melihat juga seberapa besar lukanya, kemudian kedalaman lukanya, ya. Setelah itu kita lihat apakah ada pembuluh darahnya yang rusak. Artinya pembuluh darah mana yang rusak? Apakah pembuluh darah arteri, apakah dia pembuluh darah vena, ataukah pembuluh darah kapilernya, ya. Tapi biasanya kalau perdarahan-perdarahan yang masif itu adalah pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Nah, kalau dia ada pembuluh darah arteri yang mengalami pelukaan, rusak, ya, didep aja Pak sebanyak-banyaknya, disumpel aja, ya, disumpel aja terus. Tidak ada masalah, kita banyak kain yang ditumpuk, ya, itu tidak ada masalah karena memang konsep dari manajemen bleeding, ya, itu selalu
melakukan tekanan pada di atas luka dengan bantalan kasa atau bulky dressing seperti itu Pak. Nah kalau memungkinkan juga itu posisi area yang sekitar lukanya itu ditinggikan dari jantung karena mekanisme darah itu kan seperti zat cair, dia akan mengalir dari atas ke yang lebih rendah ya. Jadi seperti itu. Kemudian bila memungkinkan juga ada satu teknik yang lainnya yaitu melakukan direct pressure pressure point ya. Pressure point itu kita mencoba menekan pembuluh arteri antara luka dengan jantung. Jadi kalau misalnya pada posisi-posisi titik-titik tertentu kita bisa melakukan 3 poin sekaligus. Jadi melakukan tekanan langsung, kemudian elevasi ditinggikan, kemudian juga pressure point, tekan pembuluh nadi antara luka dengan jantung. Jangan lupa juga kita lakukan balut tekan. Jadi kalau ketika kita sudah tutup dengan kain pertama masih terjadi perdarahan yang masif, belum terkontrol, tambahkan kain yang kedua. Ya, begitupun kain yang ketiga. Nanti setelah kain yang ketiga kita balut tekan dulu ya, supaya ada tekanan di atas sekitar lukanya ya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Subhan atas jawabannya. Untuk Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lain sebelum kita closing untuk webinar pada hari ini? Jika ada, bisa di-raise hand. Jika tidak, saya akan tutup untuk webinar pada hari ini. Sebelum ditutup, Mas Bari, bisa diberikan closing statement dulu dari Pak Subhan untuk dapat menginfokan ke teman-teman semua kalau terjadi kecelakaan, khususnya kecelakaan yang mengharuskan ada petugas P3K, kira-kira apa yang harus dilakukan. Khususnya juga ada misalkan orang yang kerja yang belum tahu P3K itu kayak gimana, tiba-tiba kan bahaya juga kalau dia ngebantu orang tapi dia nggak ada ilmunya. Nah, mungkin seperti itu boleh diberikan closing statement. Silakan Pak Subhan, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi memang kalau kita niat mau nolong harus ada ilmunya Pak. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menghadapi suatu situasi gawat darurat, ya itu harus didasari. Ketika kita mau nolong harus didasari ilmunya dulu. Ya, karena khawatir apa? Kalau seandainya kita tidak didasari oleh ilmu, khususnya ilmu kegawat daruratan, yang terjadi nanti ketika kita melakukan tindakan justru membahayakan kondisi. Ya, jadi bisa memperparah kondisi keadaan si korban sendiri atau mungkin yang paling tidak kita inginkan justru membahayakan diri kita sebagai penolong ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu bekalilah ilmu-ilmu tentang kegawat daruratan ya, khususnya bisa digali ya dimanapun, kemudian nanti mungkin bisa mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kegawat daruratan P3K dengan sertifikasi Kemenaker mungkin ya, seperti itu, supaya nanti pada saat kita melakukan sebuah tindakan pertolongan kegawat daruratan itu sesuai dengan prosedur yang ada ya. Jadi kita tidak bingung lagi mana yang mau kita dulukan, mana yang harus mau kita lakukan, bagaimana sikap kita, bagaimana kita harus melakukan sebuah penilaian pada korban, bagaimana kita bisa mengamankan diri kita sendiri dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi mulailah dari sekarang bekali ilmu-ilmu kegawat daruratan karena memang bisa terjadi sekarang apalagi perkembangan zaman ya, teknologi yang semakin tinggi itu berpotensi terjadinya kecelakaan yang lebih besar lagi. Ya, jadi tetap waspada, aware, kemudian bekali dengan ilmu-ilmu kegawat daruratan untuk menghadapi situasi gawat darurat seperti itu Pak. Oke, itu. Oke, baik. Terima kasih untuk closing statement-nya Bapak Subhan. Ya, terima kasih Pak Subhan atas bantuannya hari ini yang luar biasa. Detail banget Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Silakan Mas Bari di close. Oke, baik. Baik, untuk Bapak dan Ibu semua, kita sudah di penghujung acara. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Teman Bapak dan Ibu bisa dapat mengirimkan email ke email yang tertera pada saat mendaftar webinar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktunya kepada Bapak Subhan untuk berbagi ilmu, sharing terkait dengan topik hari ini yang sungguh luar biasa. Kami doakan semoga Bapak Subhan diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Bagi Bapak dan Ibu semua yang sudah mengikuti webinar,
dari awal sampai akhir kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Lebih kurangnya dari saya mohon maaf. Nama saya Bari sebagai host. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar Media Tama selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bari. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Terima kasih Pak Soban. Sehat terus. Sehat terus Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Mari Izin live, Pak, ya. Pak. Ya, silakan. Untuk yang belum absen, boleh absen. Untuk sertifikatnya nanti bisa diinfokan ke saya.